Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah cerita dari berbagai narasumber bisa memberikan hiburan dan juga berfaedah untuk kalian semua pecinta cerita horor dan cerita misteri. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah dukung channel kami, channel Sunyi Sepi, lewat subscribe kalian, like, komen, dan share. Terima kasih untuk semuanya. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita dan kalian hingga saat ini dan kedepannya nanti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah kesaksian dari salah satu sahabat yang pernah melakukan ritual dengan cara memberikan sesaji yang dilakukannya itu sampai 3 hari. Ritual ini tentang modal judi yang didapat dari ritual yang dia lakukan. Nah, ini salah satu kesaksiannya, sebut saja namanya Rama, dan salah satu pelaku sebut saja namanya Dion. Rama dan Dion. Ini yang dijelaskan di sini tentang Dion sebagai pelaku. Awal ceritanya, Rama yang satu pekerjaan dengan Dion sebagai karyawan pabrik di salah satu perusahaan di tempat dia tinggal. Bukan di kota besar, tapi di kota tempat dia tinggal itu ada salah satu pabrik yang memang memperkerjakan orang-orang sekitar. Secara UMR atau pendapatan gaji ini, Dion yang mempunyai keluarga dengan 2 anaknya, Dion yang mempunyai keluarga dengan istri dan 1 anaknya, dirasa UMR itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ya kalau Rama, berpikirnya Rama secara kesaksiannya, sebenarnya tunjangan dari pabrik tempat mereka bekerja itu sebenarnya bisa untuk kehidupan mereka itu selama 1 bulan. Tapi berbeda dengan Dion, tunjangan tersebut itu tidak pernah sampai ke istri dan anaknya, dan juga gajinya itu tidak pernah sepenuhnya dikasihkan ke istrinya, yang membuat istrinya itu kadang sering ngambek dan juga sering menimbulkan cekcok di keluarganya Dion. Semua itu disebabkan karena Dion itu memang hobinya itu judi. Judi yang dilakukan Dion ini, ya pokoknya setiap kali gajian, di mana dia dapat gaji itu dari perusahaan yang dia tempati, itu gaji dan tunjangannya itu tidak sepenuhnya diberikan ke istrinya. Yaitu masalah awal. Sampai akhirnya keseringannya Dion yang tidak secara penuh memberikan uang ke istri dan anaknya, yang membuat masalah keluarga itu semakin ruwet, semakin rumit. Nah, istrinya akhirnya nanya ke Rama yang sebagai teman dekatnya, yang satu profesi dengan suaminya yaitu Dion. Ini nanya sebenarnya gajinya itu untuk apa? Kok dia tidak pernah ngasih sepenuhnya? Rama enggan menjelaskan perilakunya Dion yang hobinya judi. Tapi ternyata istrinya Dion itu memang sudah tahu sebelum mereka itu menikah, memang kehobinya Dion itu tidak lepas dari judi. Nah, sehingga permasalahan keluarganya Dion dan istrinya sebenarnya sudah dimulai sebelum mereka itu menikah. Tapi ya memang itulah takdir mereka. Sampai ribut keluarga itu ya sudah seperti sarapan setiap hari. Apalagi kalau sudah tanggal tua, ributnya itu ya sudah bagaikan kapal yang pecah. Korbannya siapa? Ya anaknya. Setiap kali tidak dapat uang saku, ya anaknya tidak mau berangkat. Nah, Dion dengan maksud hobinya dia dengan judi,
itu selama beberapa bulan, beberapa tahun dia itu tidak pernah yang namanya keberuntungan itu berpihak kepada Dion. Ya sekali dia menang, sesekali dia dapatkan hasil, ya ujung-ujungnya dia akan kalah lagi dan terus menerus seperti itu. Nah, Dion pernah mendapatkan satu informasi kalau Dion bisa mendapatkan uang bukan dari perusahaan atau dari gaji dan tunjangannya, tapi dari cara lain. Dia dapatkan informasi itu dari salah satu orang yang pernah ketemu di arena judinya Dion. Itu pernah memberikan cerita ke Dion kalau Dion hanya melakukan ritual sampai 3 hari, dari malam Rabu, malam Kamis sampai malam Jumat, dengan sesaji yang dikhususkan. Tapi di sini saya tidak menyebutkan sesaji yang seperti apa, karena saya khawatir di sini Rama yang menceritakan sepenuhnya itu dilakukan oleh para pendengar. Jadi saya singkat saja pakai sesaji. Nah, Dion, informasi itu sebenarnya sudah lama diterima Dion, tapi Dion berusaha untuk dengan tunjangan dan gajinya itu berharap dari menang judinya ini bisa memberikan lebih ke istri dan anaknya. Tapi pada kenyataannya justru rumah tangga mereka itu semakin hari semakin lama ya semakin berantakan, bukan malah benar semakin kacau. Nah, karena kacaunya ini, istrinya Dion tanpa sepengetahuan Dion meminta Rama, lewat Rama gajinya Dion dan tunjangannya itu diminta lewat Rama. Sebenarnya Rama tidak mau menerima apa yang diinginkan ke istrinya, tapi karena melihat kondisi istri dan anaknya Dion yang memang secara ekonomi itu kurang, Rama membohongi Dion. Dia bohong kalau tunjangannya belum dikeluarkan, dia hanya dapat gaji. Nah, disitulah mulai akhirnya tunjangan-tunjangan yang selalu dikasihkan ke istri dan anaknya Dion. Nah, Dion yang modal untuk judinya ini selalu kurang. Ritual yang dia dapat, yang berbulan-bulan dia simpan itu dilakukan. Dion mengajak Rama untuk melakukan ritual dengan modal uang yang seadanya, dengan gaji yang memang sepas-pasan waktu itu. Dia belikan untuk sesaji malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu hari pertama keduanya tidak menghasilkan apa-apa, dan malam ketiganya saat malam Jumat itu Dion itu mendapatkan selembaran daun pandan, selembar daun pandan. Tapi ketika daun pandan itu dibawa ke rumah, kata Rama, daun pandan itu berubah menjadi uang asli. Nah, uang asli ini dengan jumlah tertentu itu dijadikan modal untuk Dion itu berjudi. Itu awal kali pertama Rama secara langsung menemani Dion untuk ritual mendapatkan modal dari alam gaib. Dan ritualnya pun itu di salah satu tempat, itu di bawah pohon. Kalau orang Jawa bilang itu gayam, itu di bawah pohon gayam. Dia itu melakukan ritual di situ dengan memberikan sesaji secara lengkap. Sesaji itu secara lengkap, hari pertama, hari kedua, dan ketiga jatuh pandan yang seperti sudah terpotong. Dan itu akan menjadi uang, dan itu dilakukan oleh Dion itu bukan sekali atau 2 kali. Setiap kali judi yang dia lakukan itu kalah, ya dia akan melakukan ritual lagi terus menerus. Nah, singkat ceritanya, Dion mungkin ritual itu sudah sampai puluhan kali dilakukan oleh Dion, yang setiap kali dia kalah dia mau minta dengan sosok gaib tersebut itu untuk dia dapat memenangkan judi yang dia lakukan, dari judi kartu, dari judi roulette dan sebagainya. Modal itu hanya membuat Dion
Mungkin di tahun pertama dia itu belum bisa seperti di tahun kedua, beda sekali. Setelah 10 kali dia ritual, mungkin itu kisarannya itu sudah hampir 8 bulan lebih dia ritual modal untuk judi didapatkan dari ritualnya. Setelah 8 bulan itu judinya Dion ini selalu seperti membawa keberuntungan. Sampai-sampainya Dion ini memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaan tetapnya sebagai buruh pabrik. Ya kenapa? Salah satu alasannya karena Dion yang selama 2 bulan dia mendapati modal dari ritual yang dia lakukan. Judinya ini selalu memberi dia itu keberuntungan. 2 bulan dia selalu untung besar, dapat uang banyak. Sampai 3 bulan dia selalu untung. Dia mengundurkan diri dari perusahaan dengan Rama. Nah, Rama yang mengetahui pengunduran dirinya Dion ini sempat mengingatkan, apa kamu akan bergantung dengan judi ini? Sudahlah Rama, kamu tidak usah ikut campur. Yang penting anak istriku tidak ribut lagi. Yang penting anak istriku kecukupan. Aku tidak peduli dengan caraku. Kamu lakukan dengan caramu. Caraku ya caraku, caramu ya caramu. Oke lah, kalau memang kayak gitu kamu keinginannya Dion. Tapi kamu hati-hati. Itu modal yang kamu dapatkan itu dari alam gaib, bukan dari keringat kamu sendiri. Dan ini judi itu memang tidak diperbolehkan. Ngomong apa kamu Rama? Sudahlah, tidak usah ngurusi hidup saya, kata Dion. Semenjak saat itu, semenjak pengunduran dirinya Dion dari pekerjaan yang sama dengan Rama, Rama memang tidak lagi berhubungan dengan Dion. Dia hanya berkomunikasi dengan istrinya karena memang rumahnya berdekatan. Tapi Dion itu memang jarang yang namanya di rumah. Entah itu pagi hari, entah itu sore hari, entah itu malam hari, tidak nentu kapan pulangnya Dion. Setelah hampir 3 bulan dia mengundurkan diri, entah dari mana dia dapatkan uang itu, Dion ini membeli mobil. Nah, Rama berpikirnya kalau Dion dapatkan uang judi yang digunakan untuk membeli mobil, ya tidak jauh dari kemenangan judi yang dia dapatkan. Itu 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun semenjak Dion melakukan ritual setiap malam tertentu di salah satu bawah pohon gayam. Yaitu akhirnya Dion ini bisa mencapai puncaknya sampai dia itu bisa beli mobil. Istri dan anaknya senang. Karena apa? Ya semuanya tercukupi. Motor dibelikan, seisi rumah itu pun diisi. Dari mana? Dari hasil judi yang dilakukan oleh Dion. Istrinya pun diingatkan sama Rama, tapi mereka itu ya tidak peduli. Yang penting saya tercukupi, kata istrinya. Yang penting saya merasakan, saya tidak lagi butuh teriak-teriak sama kamu minta tolong tunjangan itu ditahan. Sekarang mah bebas, terserah, kata istrinya menyampaikan ke Rama. Karena istrinya Dion yang sudah tidak mau diingatkan lagi sama Rama, ya Rama membiarkan apa yang mereka dapati. Mobil sudah dibeli, isi rumah sudah diisi. Rumah yang tadinya kecil diperlebar, diperluas sehingga seperti kondisi rumah-rumah orang kaya. Ya itulah kenyataan kalau Dion yang memang menjadi kaya. Hampir 1 tahun 8 bulan Dion itu memang menjadi orang yang ya kaya mendadak. Dari posisi dia buruh pabrik, setelah dia mengundurkan diri, hanya berselang selama 8 bulan dia mampu beli mobil, mengisi seluruh keperluan perabot rumah tangganya, sampai dia bisa memperlebar rumahnya. Rumah bangunan yang lama itu seperti dihancurkan, dibuat rumah yang baru. Berapa total uang yang dikeluarkan Dion untuk membangun suatu rumah yang besar?
itu bukan direnovasi. Kalau direnovasi itu ya diperbesar, tapi ini seperti sedikit banyak itu dihancurkan, diperlebar lagi. Singkat ceritanya, sampai 2 tahun Dion tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Apa itu tentang orang yang meninggal, itu memang tidak ada. Dia melakoni ritual itu setiap malam tertentu. Yang dia dapatkan itu modal dari sosok gaib itu, yang ternyata itu memberikan keberuntungan untuk Dion dan keluarganya. Tapi keberuntungan itu tidak bertahan sampai 3 tahun. Mobil yang sudah dibeli, seisi rumah sudah terisi, rumah yang baru jadi, baru usianya 2 bulan. Rumah itu ya seperti bagaikan rumah orang-orang mewah, bukan rumah yang nanggung-nanggung. Dion itu bangun rumah itu ya rumah yang berkelas. Semua bahannya pun dari bahan-bahan yang harganya itu ada nilainya. Tapi tidak membuat Rama itu keheran-heranan. Ya karena salah satu alasan Rama, ya dia dapatkan uang juga dari alam lain, ujung-ujungnya juga pasti nanti ada timbal baliknya. Dugaan Rama itu akhirnya benar terjadi. Keberuntungan yang didapat Dion itu ternyata memberi petaka. Petaka yang benar-benar tidak disangka-sangka oleh Dion sendiri. Salah satu keluarganya Dion, yaitu anaknya Dion, saat dia itu keluar dari halaman rumah tanpa kontrol orang tuanya, yaitu ibunya, anaknya Dion itu seperti ada yang mendorong anaknya mengarah ke mobil yang sedang melaju, sehingga kondisi anaknya itu ya langsung tertabrak, terpental sampai beberapa meter. Kondisi anaknya Dion ya saat itu ya terluka parah, sampai ada darah itu di bagian kepalanya. Ada bagian darah, cuman kondisi anaknya Dion waktu itu terselamatkan. Dia sempat dibawa di rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit itu sampai hampir sebulan lamanya. Tapi Dion sebagai seorang ayah melihat kondisi anaknya yang setiap kali dia tengok, setiap kali dia kunjungi anaknya yang di rumah sakit, itu seperti tidak ada rasa penyesalan. Kalau semua itu akibat dari perilaku yang dilakukannya itu yang berhubungan dengan alam gaib. Dia masih berpikir secara rasional, dia masih berpikir secara logika kalau semua itu ya musibah. Tapi dari kesaksian tetangganya Dion, kalau anaknya Dion itu melangkahkan kaki dari gerbang rumahnya, itu seperti ada yang mendorong, bukan melaju langkah seperti biasa itu enggak, tapi seperti ada yang mendorong sehingga mobil yang melaju itu tidak sempat mengerem. Ya hanya apa ya tertabrak. Itu dari kesaksian tetangganya Dion. Tapi kesaksian itu yang didapat oleh Rama tidak memahami kalau Dion, kalau itu ada sangkut pautnya dengan sosok gaib. Sampai singkat ceritanya, anaknya Dion saat dia sudah dibawa pulang ke rumah, itu bukan kondisinya semakin membaik. Walaupun secara izin dokter bisa dirawat di rumah, rawat jalan, tapi kondisinya itu semakin memburuk, seperti anak yang kehilangan akal. Itu pengaruh mungkin karena pendarahan di kepala. Nah, karena hilangnya akal anaknya Dion, perilakunya itu semakin arogan. Teman-temannya yang berkunjung ke tempat anaknya Dion itu diamuk, diacak-acak dan diusir, sehingga
banyak tetangga-tetangga yang menjenguk anaknya Dion sesampainya di rumah itu ketakutan ya, karena perilaku anaknya itu sangat aneh, seperti bukan anaknya Dion yang mereka kenal. Seusia sepantaran anaknya Dion yang berkunjung ke situ pun merasa takut. Sampai beberapa minggu dia dirawat di rumah sembari terapi, tapi justru semakin memburuk seperti orang gila tanpa disadari orang tuanya Dion, ibunya Dion. Tanpa disadari orang tuanya yaitu Dion, anaknya Dion itu melakukan hal yang benar-benar di luar nalar. Kepalanya dibentur-benturkan ke tembok sampai akhirnya anak itu meninggal di tempat. Itu tidak diketahui oleh ibunya, karena kondisi ibunya yang waktu itu sedang sibuk, ada tamu, anaknya di kamar dengan kondisi kamar yang tertutup, sehingga benturan kepala itu ya tidak didengar oleh orang tuanya sendiri. Setelah tamunya ini pergi, dia panggil anaknya, ternyata anaknya yang di dalam kamar sudah dalam keadaan terluka parah di bagian kepala, seperti kondisi anak yang bunuh diri. Kejadian meninggal anaknya Dion itu tidak membuat Dion itu benar-benar sadar. Dia masih mengira ya kondisi anak yang gila meninggal dengan cara membenturkan kepala ya masih wajar. Meninggalnya itu masih wajar, tidak mau disangkut pautkan dengan urusan perilakunya dia dengan ritual-ritual yang pernah dilakukannya. Dan kejadian anaknya yang meninggal itu pada saat itu, ternyata Dion malam harinya itu sedang melakukan ritual untuk mendapatkan modal judi yang sebagai awal agar dia itu lebih kaya lagi. Itu belum genap 3 tahun. Nah, pas saat 3 tahunnya ini, setelah kematian anak pertamanya, istrinya Dion yang setiap hari pola hidupnya, gaya hidupnya dengan kemewahannya itu ya seperti orang-orang yang kaya baru lah. Orang-orang kaya baru itu bagaimana perilakunya? Sok-sokan arisan sana sini, sok sibuk pakai mobil. Dia, yaitu istrinya Dion, itu sampai dia itu minta diajari oleh orang-orang tertentu ya, secara kursus dia itu minta diajari untuk bisa membawa mobil yang sudah dibelikan Dion, karena mobil itu hanya terparkir, karena setiap kali mereka ini mau bepergian ya mereka harus pakai sopir pribadi ataupun pakai sewa orang untuk membawa mobil itu. Jadi mobil itu dibeli oleh Dion itu tidak bisa disetir sama Dion sendiri, hanya untuk gengsi-gengsian saja. Setelah kursus merasa dikuasai oleh istrinya, merasa dirinya itu bisa, mobil yang selama ini terparkir hanya beberapa kali terpakai, istrinya itu tanpa seizin Dion, tanpa didampingi pelatih ataupun instruktur yang mengarahkan untuk dia itu menyetir, istrinya ini seolah-olah itu seperti sudah mampu dan sudah bisa, karena memang dari pengakuan instrukturnya atau pelatihan yang dilakukan oleh istrinya Dion, kata instrukturnya itu ya dia itu memang lumayan bisa, tapi belum sepenuhnya. Karena kejadian istrinya itu yang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal, kecelakaan mobil yang membuat mobilnya itu sampai terguling beberapa kali karena dia tidak sengaja. Yang seharusnya ditekan itu rem, justru malah yang ditekan gas, karena posisi istrinya Dion itu meninggal dengan gas yang masih terinjak di kakinya. Tubuhnya itu ya terhempit dengan posisi kursi yang maju ke depan, sementara kondisi badannya itu terhempit di posisi setir. Jadi memang keadaan meninggal istrinya pun masih menjadi tanda tanya.
Karena apakah memang benar-benar kelalaian dari istrinya Dion sendiri atau ada sangkut pautnya dengan ritual yang dilakukan oleh suaminya yaitu Dion. Rama yang mencoba menjelaskan sama Dion, mencoba mengingatkan dan menasehati terus-menerus, tapi tidak sedikit pun membuat Dion itu sadar. Bahkan mereka sempat bertengkar antara Rama dan Dion tentang keluarganya yang meninggal dunia, anaknya yang pertama, diikuti oleh istrinya setengah tahun kemudian. Dion ini tidak sadar-sadar juga kalau semua itu ya penyebab utamanya adalah hubungan Dion dengan makhluk gaib yang menjadi sesembahannya untuk melakukan ritual dan didapatkan modal sebagai alat untuk judi. Memang Dion yang setelah meninggal anaknya, Dion ini memang dikenal sebagai pejudi handal, sulit ditandingi dan sulit dikalahkan, sehingga banyak penjudi-penjudi yang lain yang bertaruh dengan Dion itu ya kadang mereka merasa takut. Karena apa? Ya tidak akan menang dengan Dion. Entah dari mana sebabnya Dion itu selalu memenangkan pertaruhan judinya itu. Judi apapun itu setelah meninggal anaknya. Nah, setelah istrinya meninggal, hobi yang dilakukan Dion yang dengan judinya itu tetap saja dilakukan. Nah, suatu saat, satu waktu, saat Rama ini mendatangi tempat Dion yang sedang berjudi, itu melihat Dion itu dengan seperti orang yang bahagia, orang yang senang, padahal kondisi istrinya yang meninggal itu belum genap 100 hari. Tapi seolah-olah semua itu tertepis oleh kesenangan dan hobinya Dion yang memang hobinya itu ya main judi. Waktu itu Rama melihat Dion itu benar-benar seperti bukan Dion yang dikenal oleh Rama. Perilakunya benar-benar arogan, benar-benar orang yang sombong, orang-orang yang tidak mengenal belas kasih terhadap sesama. Sombong perilakunya Dion itu. Merasa paling hebat, merasa paling kaya. Ini membuat arogannya Dion itu sampai di sekitar tempat mereka judi itu ada beberapa orang yang memang tidak suka dengan kelakuannya Dion. Saat Rama datang, Rama memang terkejut dengan kelakuannya Dion, dan itu bukan sekali dua kali Rama mengunjungi Dion. Nah, satu waktu mungkin hampir 100 hari istrinya meninggal, Dion dengan kelakuannya yang tidak berubah sedikit pun, beberapa orang yang memang tidak suka dengan Dion itu dengan sengaja mengeroyok Dion sampai Dion itu benar-benar terluka parah, sampai akhirnya Rama dan orang-orang di sekitar tempat mereka ini berjudi itu ramai mengeroyok Rama. Tapi ya karena ada Rama mengeroyok tempat di sekitar judi, tempat Dion dikeroyok, ini malah menjadi seperti amukan massa. Nah, Rama yang melihat itu ya mencoba meluraikan dengan memanggil keamanan di tempat mereka itu berjudi. Setelah ditangani keamanan di tempat Dion judi, tapi kondisi Dion itu ya sudah terluka parah. Rama yang melihat Dion terluka parah mencoba membantunya dibawa ke rumah sakit. Tapi kondisi Dion yang sangat luka parah, yang sangat memprihatinkan dengan kondisi yang luka parah di bagian kepala, yang membuat Dion itu sampai di rumah sakit itu tidak tertolong lagi. Dia itu meninggal di tengah-tengah perjalanan menuju rumah sakit. Itu sebelum 100 hari istrinya itu didoakan oleh Dion. Justru Dion sendiri yang menerima akibat dampak dari apa yang pernah dia lakukan.
Nah, setelah ditelisik, ditelusuk secara mendalam apa yang menyebabkan Dion itu dikeroyok, hasil dari kepolisian itu mengatakan semua itu dilakukan karena ulahnya Dion sendiri yang memang sengaja menantang semua orang itu untuk bertaruh kepadanya. Nah, ini yang membuat semua itu kesal. Walaupun beberapa orang memang sudah ditindak pidana, tapi mereka semua itu tidak dipidana secara hukum yang berlaku, tidak dihukum secara semestinya. Walaupun sampai kondisi Dion itu meninggal dunia, hanya dihukum ringan karena apa ya, banyaknya massa yang ikut mengeroyok Dion. Nah, Rama bagaimana dia tahu tentang Dion, sahabat dekatnya yang dulunya sebagai buruh pabrik, yang tiba-tiba menjadi orang kaya mendadak? Ya, semua itu tidak lepas dari bantuan alam gaib, yang ternyata alam gaib itu adalah sumber keberuntungan dan sekaligus sumber petaka dari keluarganya Dion sekeluarga. Dari anak, istrinya sampai Dion sendiri yang akhirnya menjadi korban dari ritual yang dilakukan oleh Dion di bawah pohon ganyang, yang tujuan utamanya untuk meminta bantuan agar setiap pertaruhan judinya itu selalu dimenangkan, dan modal yang didapatkan dari alam gaib itu yang hanya menjadi petaka dari satu keluarga, yaitu keluarganya Dion. Nah, ini kesaksian Rama yang menyaksikan temannya sendiri hanya semuanya itu menjadi korban dari perilaku atau ritual yang pernah dilakukannya, yang tujuan utamanya ingin meminta bantuan dari alam-alam gaib, entah itu iblis atau jin. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Jangan pernah sekali-kali pun kita meminta bantuan dari alam gaib, entah itu jin, entah itu iblis atau apapun. Semoga kita selalu dijauhkan dari perilaku-perilaku yang seperti Dion ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.